Merger Grab GoTo, akal-akalan digital yang dibalut kata nasionalisme. Oleh Christovita Wiloto, Chairman New York, Indonesia Investment Forum. Wajah digital yang dipermanis. Indonesia kembali diguncang oleh berita besar, dua raksasa digital, Grab dan GoTo, akan merger. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik. Tapi bagi rakyat yang berpikir jernih, ini bukan hanya soal bisnis, ini soal akal-akalan, pencitraan, dan pengalihan perhatian dari masalah sesungguhnya, kebangkrutan sistemik, kerusakan pendidikan, dan kebusukan elit digital palsu. 1. Strategi yang aneh tapi sering terjadi di Indonesia. Strategi merger Grab GoTo ini tidak masuk akal menurut para pengamat internasional. Tapi, kenapa di Indonesia dianggap biasa? Mari kita urai satu persatu praktek-praktek aneh yang jadi lumrah. 1. Perusahaan rugi tapi dipuja. GoTo dan Grab rugi triliunan, tapi tetap disebut startup masa depan. Di Indonesia, rugi besar tidak membuat malu. Justru sering dipoles agar terlihat hebat. Investor asing pun akhirnya ikut bermain karena rakyatnya mudah dibodohi dengan kata, bangga anak bangsa. 2. Merger jadi solusi, tutup lubang. Merger bukan lagi strategi bisnis sehat, tapi alat menyatukan dua perusahaan yang sama-sama sekarat. Bukannya memperkuat sistem, malah menyatukan beban dan utang. 3. Pakai label nasionalisme padahal asing. Walaupun Gojek disebut buatan anak bangsa, kendali saham dan modalnya mayoritas milik asing. Setelah merger dengan Grab, rakyat tambah dijauhkan dari kendali ekonomi digital. Tapi media tetap bilang, bangga, ini karya anak negeri. Padahal, rakyat hanya jadi penonton dan konsumen, bukan pemilik. 4. Pencitraan dibungkus koneksi Harvard. Nadiem Makarim, pendiri Gojek dan mantan Menteri Pendidikan, dan Anthony Tan, pendiri Grab, adalah sahabat sekampus di Harvard. Dua orang pintar, tapi pertanyaannya, pintar untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk membangun kerajaan bisnis di atas bangkai pendidikan anak bangsa? 2. Apakah strategi ini lazim di dunia? Jawaban singkat, tidak lazim. Tapi jadi, lazim, di Indonesia, negara yang integritasnya rendah. Mari kita perjelas. 1. Di negara maju, merger bukan untuk menutupi kegagalan. Di negara seperti Jerman, Jepang, atau Korea Selatan, merger dilakukan kalau ada kejelasan tujuan, keuntungan untuk pelanggan, perlindungan untuk karyawan. Kalau merger dilakukan untuk menipu investor atau rakyat, CEO bisa dihukum dan perusahaan diboikot. 2. Di Indonesia, akrobat bisnis malah dipuja. Kalau di Indonesia, merger penuh kebohongan malah disambut dengan pesta. Pemerintah diam, media besar memuji, rakyat tidak diberi tahu apa-apa. Karena integritas nasional masih dianggap pilihan, bukan kewajiban. 3. Siapa pemainnya dan apa motifnya? 1. Nadiem Makarim, otak dibalik dua kehancuran. Gojek dibangun dengan dana besar, dan sekarang sedang terjerat kerugian besar. Nadiem juga dikenal sebagai menteri yang merusak pendidikan lewat sistem zonasi sekolah, kurikulum digital tanpa arah, korupsi pengadaan komputer merah putih triliunan rupiah. Bagaimana bisa orang seperti ini justru dianggap tokoh perubahan? 2. Anthony Tan, sahabat Harvard yang merangkul Gojek. Pendiri Grab, warga Singapura, pebisnis ulung, tapi tujuannya jelas, kuasai pasar Asia Tenggara. Dan sekarang, lewat merger ini, ia bersekutu dengan Gojek untuk menguasai Indonesia sepenuhnya, sambil tetap terlihat sebagai rekan strategis. 4. Pertanyaan yang wajib dijawab oleh pemimpin bangsa. Kita rakyat berhak bertanya, mengapa merger ini terjadi diam-diam tanpa suara rakyat? Kenapa dua perusahaan rugi triliunan justru digabung, bukan dibenahi? Apa jaminan bahwa layanan tidak makin mahal dan kualitas makin turun? Apa keuntungan nyata bagi mitra driver, pedagang kecil, dan konsumen? Kenapa pemerintah diam? Apakah sudah masuk angin? Apa hubungan merger ini dengan proyek korupsi komputer merah putih? Kenapa media tidak kritis, malah ikut mempromosikan merger ini? Siapa pemilik saham terbesar setelah merger? Apakah rakyat atau asing? Apakah ini bagian dari konspirasi investor global untuk menguasai data rakyat Indonesia? Apakah ini bentuk pengalihan isu, agar kasus-kasus Nadiem dan Gojek dilupakan publik? 5. Rakyat harus sadar, jangan mau dibohongi lagi.
Merger GrabGoTo ini bukan sekadar penggabungan perusahaan, ini adalah panggung sandiwara pencitraan, proyek elit digital untuk menyelamatkan nama, dan ladang pengalihan perhatian dari korupsi dan kegagalan masa lalu. Kalau rakyat tidak sadar, kita hanya akan jadi konsumen bodoh dan budak digital, bukan pemilik negara. Bangunlah rakyatku. Hari ini, kita disuruh bangga pada teknologi yang dibangun dari utang, pencitraan, dan manipulasi. Kita disuruh percaya pada merger yang katanya, sinergi digital, padahal kenyataannya adalah penyerahan ekonomi bangsa kepada segelintir elit.